Bobby turun dari kamar setelah membujuk Mila. Dia melihat Satrio yang sedang panik. "Ada apa ini, Pak?" tanya Bobby. "Tubuh Mbak Arum demam. Biar saya periksa," ucap Satrio. Setelah melewati pemeriksaan dengan ditemani Bobby, akhirnya Satrio memberi saran. "Apa yang membuat istri saya seperti ini, Pak Dokter?" tanya Bobby cemas. "Mbak Arum ini kan baru saja menjalani operasi sesar. Harusnya jangan banyak bergerak. Yang ada nanti lukanya semakin menganga. Dan bisa saja ini adalah serangan infeksi. Saran saya lebih baik besok Mbak Arum disuruh check up saja," jelas Satrio. "Oh iya Pak, ada yang ingin saya bicarakan mengenai Mila," ucap Bobby. "Waduh, Pak Bobby jangan manggil saya Pak. Panggil saja saya dengan nama. Umur kita saja terpaut 5 tahun lebih muda saya," ucap Satrio. "Baiklah Dokter Satrio, jadi gini, Mila itu sikapnya masih labil. Ya wajar lah kalau dia ada sedikit marah-marah. Tapi Mila akan luluh kalau kita kasih sedikit surprise atau sesuatu yang menyentuh hatinya. Kita ini kan ayahnya, walaupun kamu hitungannya ayah tiri," ucap Bobby. Saya nggak suka kalau disebut ayah tiri. Saya lebih suka dianggap sahabatnya," ucap Satrio. "Memang pendekatan dengan anak remaja itu harus seperti sahabatnya," ucap Bobby. Bobby pun melanjutkan merawat Arum, namun Satrio merencanakan hal lain untuk Mila. Mila tengah ada di balkon kamarnya, tengah merenung. Dia masih gamang antara melanjutkan atau menyudahi kisah cintanya dengan Satrio. Satrio melihat Mila yang tengah murung. Satrio memberikan kejutan berupa spanduk bertuliskan, "I love you Mila, maafin aku." Hal kecil itu membuat Mila luluh kembali pada Satrio. Mila mengangguk seraya mengisyaratkan bahwa dia bersedia kembali. Satrio dengan keberaniannya naik ke atas balkon dan memeluk erat Mila. "Mil, maafin aku ya, dan aku mohon sama kamu untuk jangan marah lagi sama mamah kamu. Ciptakanlah hubungan baik itu sama mamah kamu," pinta Satrio. "Aku juga minta sama kamu untuk terus bersama aku. Dan jangan mesra-mesra sama mamah, nanti aku cemburu," ucap Mila. Iya, aku janji. Cinta ini cuma buat kamu aja," ucap Satrio. Kala itu Satrio pulang malam sehabis membujuk Mila. Satrio juga sampai di apartemen memberitahu Ros kalau Mila sudah memaafkannya dan akan segera meminta maaf pada Ros. Ros yang mendengar hal itu tampak lega dan semakin jatuh hati pada Satrio. Esoknya Hana dan Bella sudah kembali masuk sekolah, namun tidak dengan Mila. Mila masih dinyatakan sakit. Saat jam istirahat, Bella dan Hana mempunyai ide untuk mengajak Mila main ke mall. Anita yang sekarang mulai tak suka dengan geng Mila, kini berusaha mendengarkan rencana Bella dan Hana. Hana dan Bella menelpon Mila yang berada di kediaman Bobby. "Halo Mil, gimana? Lo udah baik aja?" tanya Hana. "Ya gue udah sehat kok. Ada apa nih nelpon?" tanya Mila. "Kita mau ajak lo main ke mall, tapi triple date," ucap Hana. "Apa tuh triple date?" tanya Mila. "Jadi gue sama om gue, Bella sama omnya, terus lo ajak tuh om kesayangan lo itu," ucap Hana sambil tertawa. Mila pun akhirnya mengiyakan ajakan Hana dan Bella. Anita terkejut ketika tahu kalau Mila memiliki pacar om-om. "Gue harus buktiin dan harus selidikin sama si Rio nih," batin Anita. Mila siap-siap dan memberitahu Satrio kalau dia akan mengajaknya bermain bareng teman-temannya. Kebetulan Satrio juga tengah libur, namun Ros harus dinas. Satrio membawa Mila ke rumah sakit untuk menemui Ros. Ros yang ada di ruangannya dikejutkan dengan kedatangan Mila. "Mama," sapa Mila. Ros menoleh ke arah sumber suara dan memeluk Mila. "Anakku, Mama, maafin Mama ya sayang," ucap Ros. "Ya Mah, Mila juga minta maaf," ucap Mila sambil menangis. "Udah jangan nangis-nangisan. Oh ya Ros, aku mau izin bawa Mila main. Sekalian mau beliin sepatu buat Mila," ucap Satrio. "Iya Mas, bawa aja, kasih dia sepatu terbaik," ucap Ros. Mereka pun pergi menuju mall untuk bertemu pasangan Hana dan Bella. Mila dan Satrio tertangkap basah, sedang berjalan mesra. Rio dan Anita melihat kejadian itu di mall. "Lo udah lihat kan? Ini gara-gara lo yang terlambat nembak dia," ucap Anita. "Aku masih nggak menyangka Mila menyukai lelaki yang usianya jauh di atas dia," ucap Rio pasrah.
Partner kerja Rose yang bernama Nadia juga sedang berada di mall, tersengaja melihat kemesraan Mila dan Satrio. Apa aku gak salah lihat? Itu kan Mila sama Dokter Satrio. Kok aku lihat agak aneh ya? Seperti bukan ayah dan anak, batin Nadia. Akhirnya Mila dan Satrio bertemu dengan Bella, juga Hana. Hai Om. Hai Mil, kenalin nih Om gua, ucap Hana. Hana membawa Om Budi, sedangkan Bella membawa Om Dodi. Hana, Bella, dan Mila membeli tiket nonton film. Secara tak sengaja ketiga om-om itu saling bertegur sapa. Wah Pak Budi, lihat ada orang yang lebih muda dari kita, ucap Dodi. Memangnya bapak-bapak berusia berapa tahun? Tanya Satrio. Umur saya 65 tahun, ucap Budi. Kalau saya baru berulang tahun yang ke-62 tahun. Itu pun cucu saya yang rayakan, ucap Dodi. Saya masih 40 tahun, ucap Satrio sambil tersenyum. Ketiga pasangan itu akhirnya nonton film bersama. Di pertengahan film, Om Budi dan Om Dodi malah tertidur, dan itu membuat Bella dan Hana kesal. Namun berbeda dengan Mila yang duduk di belakang Hana dan Bella. Mila malah asik berciuman dengan Satrio. Bel, gue liatnya geli banget deh sama si Mila. Mereka tuh kayak pasangan yang baru banget pacaran. Terus Om Satrio tuh kayak yang baru menemukan cinta sejati, ucap Hana pada Bella. Ya, gue juga heran kok Mila mau ya diperbudak sama nafsu si Om Satrio itu, ucap Bella. Film pun selesai. Bella dan Hana serta pasangannya berpamitan. Satrio sibuk menelpon dengan seseorang yang membuat Mila kesal. Kamu nelpon siapa sih mas? Tanya Mila dengan nada kesal. Ini si Nancy, dia minta bimbingan buat besok tugas koas, ucap Satrio. Koas itu apa ya? Tanya Mila. Koas itu nanti juga kamu tahu kalau kuliah di Fakultas Kedokteran, ucap Satrio. Di rumah sakit, Nadia bertemu dengan Ros. Ros, aku baru saja ketemu sama Dokter Satrio dan anakmu di mall. Dan mereka kok mesra banget ya, ucap Nadia. Iya, mereka barusan izin mau beli sepatu. Wajar lah, mereka deket, kan mereka itu bapak dan anak, ucap Ros. Santai banget kamu Ros, mereka deket seperti orang pacaran, ucap Nadia. Aku gak cemburu kok, aku tahu cara Satrio memanjakan Mila. Jelas saja mereka terlihat seperti pacaran, style Satrio saja masih kekinian kok, ucap Ros yang membatu. Sampai di depan rumah Bobby, Satrio sibuk dengan ponselnya. Kamu kenapa sih mas? Tanya Mila. Aku lagi hapusin chattingan sama kamu di HP-ku. Kalau ketahuan mamamu, bisa-bisa aku dibunuh nanti, ucap Satrio. Mila pun tertawa. Ya sudah, aku masuk dulu ya, ucap Mila. Ya sayang, ucap Satrio dan tak lupa mengecup bibir Mila. Tak terasa waktu menunjukkan pukul 18 petang, waktunya Ros pulang kerja. Saat sampai di apartemen, Ros melihat suaminya tengah asik memainkan ponselnya. Mas, kamu lagi chattingan sama siapa? Tanya Ros. Gak sama siapa-siapa. Kamu banyak nanya ah. Aku mau mandi dulu, ucap Satrio sambil meninggalkan ponselnya tanpa mengunci layar ponsel. Ros yang penasaran akhirnya membuka chattingan di ponsel Satrio. Ros pun syok. Ternyata Satrio selama ini berselingkuh dengan